Shalom Bapak Ibu Saudara. Ini minggu terakhir kita di bulan November. Minggu depan kita sudah akan memasuki bulan Natal Saudara. Kiranya Natal ini Bapak Ibu Saudara yang sudah lama tidak ke gereja, yang di rumah, datang nanti tanggal 25 Desember kita Natalnya di luar di Faith Hotel. Saya pikir bagi saya pribadi itu kesempatan kita kumpul bersama Saudara, ya. Kita yang sudah lama tidak datang. Saya dengar juga banyak orang-orang tua yang lemah tubuh pun mereka komitmen, musuh kami mau datang, nanti kami usahakan datang, kami rindu datang ke Natal. Nah saudara yang ada orang tua, siapapun di keluarga, dorong datang saudara ya, Natal nanti. Kemudian kita juga di rumah bisa datang. Minggu depan kita sudah memasuki suasana Natal di gereja kita. Saudara, kita akan menutup bulan ini dengan tema tentang keraguan. Dan hari ini kita akan buka satu bagian firman Tuhan yang mendorong kita menghadapi keraguan dengan bersama. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu, Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Satu cerita tentang Thomas. Jadi kalau bicara soal keraguan, dari semua murid Tuhan Yesus yang paling terkenal dia inilah Saudara, namanya Thomas. Ya. Ayat 24 saya akan baca, Bapak Ibu 25, nanti 29 kita sama-sama. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk simak baik-baik, demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Silakan. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara mungkin tidak bisa disalahkan juga. Kenapa Thomas tidak percaya Yesus bangkit? Karena waktu Yesus hadir pertama kali, semua yang lain lihat saudara. Kecuali Thomas. Nah maka waktu diceritakan, dia tidak percaya, dia pengen ketemu langsung. Nah yang menariknya saudara, ada dua hal. Pertama, Thomas diberi kesempatan untuk ragu, saudara. Ada ruang untuk keraguan. Karena memang dia nggak melihat langsung, tidak bisa disalahkan. Tapi yang menarik juga, para teman-temannya yang lain tidak marah dengan dia. Tidak ada saudara ya, tidak menjelekkan dia, tidak merendahkan iman dia. Mereka justru merangkul Thomas untuk hadapi bersama keraguannya. 8 hari kemudian dikatakan, ada yang menarik saudara. Waktu Yesus datang kedua kali, Thomas pun ada di sana. Di waktu ada keraguan, seorang anak Tuhan tidak seharusnya mundur. Waktu ada keraguan, seorang anak Tuhan tidak harusnya menarik diri. Waktu ada keraguan, tidak seharusnya seorang anak Tuhan menjauhi persekutuan. Tapi seperti Thomas, menarik saudara ya, di ayat 26 dikatakan 8 hari kemudian, murid-murid berkumpul kembali di rumah yang sama saudara. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Thomas si peragu yang tidak yakin ada bersama-sama dengan mereka. Dia tidak ditolak, dia pun tidak menarik diri, tapi dia tetap bersama-sama dengan mereka. Nah saudara, hidup orang Kristen pasti pernah punya keraguan. Betul tidak saudara ya? Tidak mungkin kalau kita sepanjang ikut Tuhan tidak pernah ragu. Saudara pernah mengalami keraguan? Ragu dengan soal pergumulan saudara, mungkin dalam hal keuangan. Cukup tidak bulan ini? Ada yang bersaksi di Komsel,
Nggak usah bilang cukup, kami bahkan di bawah cukup nih sekarang. Posisinya kurang. Bergumul, apakah sampai akhir bulan semua tagihan bisa tercukupi. Ada yang bergumul dengan kesehatan. Bergumul, berobat sana-sini belum sembuh. Bukan dia yang sakit, mungkin orang tuanya yang sakit. Ragu, saudara. Ada yang ragu menjalani rumah tangga. Konflik suami istri. Dengarkan, saudara. Mungkin ada di antara kita. Konflik. Banyak sekali keributan. Ragu, apakah mungkin ke depan pemulihan akan terjadi. Kami bisa saling menyayangi lagi. Ragu melihat anak tingkahnya sekarang. Tidak karuan. Bakalkah dia di masa depan bisa menjadi orang yang sukses? Saudara, banyak di antara kita. Kita yang hari ini anak-anak muda. Studi. Engkau ragu. Skripsimu bisa selesai dengan baik. IP-mu memuaskan. Kita yang kerja ragu. Yang kita kerjakan memuaskan atasan kita. Nah, banyak macam-macam keraguan sebagai seorang anak Tuhan. Keraguan saudara beda dengan keraguan saya. Tapi intinya saudara, anak Tuhan ada ruang untuk ragu. Hanya seperti khotbah-khotbah sebelumnya, saudara jangan ragunya lama-lama. Jangan tenggelam dalam keraguan. Waktu saudara ragu, yang pertama saudara memandang kepada Tuhan. Itu khotbah-khotbah sebelumnya. Dan yang paling penting, waktu saudara ragu, saudara, jangan sendirian, jangan menarik diri. Saat engkau sedang bergumul, tetaplah bersekutu. Jangan malah menyendiri. Ada orang punya pergumulan, saudara. Tidak ke gereja. Ada orang punya pergumulan ragu dengan challenge, dengan pencobaan yang dihadapi. Tidak datang komsel, tidak pelayanan. Padahal tahukah saudara, kalau saudara datang ke komsel, waktu kita punya sesi untuk saling mendoakan, hampir semua anggota komsel punya masalah, saudara. Betul? Ada yang saudara dengar waktu sharing doa, kau punya masalah enggak? Tidak. Hari ini aku tidak punya masalah. Seminggu ini tidak punya masalah. Saya tidak pernah, saudara, datang ke komsel dengar kalimat itu. Woi, kalau ada kalimat itu, saudara, senang sekali. Saya pengen jadi kayak dia, Tuhan. Tapi setiap kali saya datang komsel, berbagi, saudara ya, nanti ini cerita. Semuanya punya masalah, saudara. Semuanya juga kadang mengalami keraguan. Tolong ya, kuatkan saya, doain saya nih. Supaya iman saya kuat. Saya tidak goncang. Saya tetap di jalan Tuhan. Nah, waktu kita datang ke persekutuan, saudara, kita mendapati we are not alone. Kita tidak sendirian. Tapi sayangnya banyak anak Tuhan yang lagi dalam pergumulan, kecewa dengan Tuhan, kecewa jawaban doanya belum dapat, menarik diri, saudara. Padahal itulah kesenangan iblis. Iblis paling senang bisikin kita kalau kita lagi punya pergumulan, ragu dengan rencana Tuhan, ragu dengan kuasa Tuhan, ragu dengan mujizat Tuhan, ragu dengan kebaikan Tuhan, ragu dengan pengendalian Tuhan. Iblis paling senang bisikin kita, kau dosa lagi ke gereja, kau dosa lagi komsel, pasti teman-temanmu jelekin kau, pasti teman-teman mengecilin kamu, kau dosa ke gereja, percuma kau dengar firman, firman akan lalu begitu saja. Nah saudara, ingatlah, semakin engkau punya banyak pergumulan, semakin harus dekat dengan Tuhan. Amin. Semakin engkau punya keraguan dengan Tuhan, datanglah mendekat kepada Dia. Saudara Abraham, Musa Alok minggu lalu khotbah, menantikan anak setelah berapa tahun saudara? 25 tahun. Dia pernah mengalami keraguan. Gideon, seorang pahlawan yang mengalahkan musuh yang banyak dari orang Filistin, juga orang yang ragu. Petrus juga ragu. Tuhan bilang, Petrus, tebarkan jalamu. Yang benar saja Tuhan, ini siang hari bolong, tidak ada ikan yang nongol. Tebarkan. Waktu dia lakukan, mujizat terjadi. Petrus pun pernah ragu, saudara. Yohanes Pembaptis pun sempat ragu, inikah juru selamat atau tidak. Orang-orang ini orang-orang hebat, saudara. Tapi di dalam Alkitab, mereka pun pernah ragu. Hanya mereka tidak jauh dari Tuhan. Kalau saudara punya keraguan hari ini yang saya tidak tahu, saudara teruslah dekat dengan Tuhan. Terus bawa hati begini. Mungkin saudara sebelum datang pagi ini ke gereja, saudara punya keraguan pergumulan. Saudara doanya begini, Tuhan, tolong saya untuk dengar firman-Mu, supaya saya diberkati. Saudara tahu tidak? Ada orang yang datang gereja dengar khotbah diberkati. Ya, ada orang dengar ke gereja, dengar khotbah yang sama ke gereja, pulang tidak dapat apa-apa. Salahnya di mana, saudara?
Salah firman Tuhan, salah pengkhotbah, atau salah yang dengar? Nah, coba kita cari tahu dulu. Salahnya di mana? Pak Hardi, salahnya di mana? Salah yang dengar. Kok tidak bilang salah yang khotbah? Kok puhau ise ya kok ya. Ibu Ayu, salah yang khotbah, salah yang dengar, atau salah firman Tuhan. Sehingga kadang-kadang atau seringkali kita pulang tidak dapat apa-apa. Kosong nih, tidak dapat apa-apa. Salah siapa Bu Ayu? Salah yang dengar juga. Sungkan juga ini jawabnya. Bu Ayu. Ade, salah siapa Ade? Kalau misalkan kita kadang-kadang siapapun pulang tidak dapat apa-apa. Salah diri sendiri. Satu lagi lah, Budiman. Budiman ini ada yang saya favorit tanya, saudara. Siapa yang salah Budiman? Kalau kita kadang-kadang pulang tidak dapat apa-apa. Diri sendiri. Wah. Saudara tahu Tuhan Yesus pernah ngomong begini. Ada seorang naburkan benih di tanah yang subur, berbatu, semak duri, tanah tipis. Pernah dengar khotbah itu, saudara? Firman itu? Saudara, yang salah itu Tuhan tidak pernah nyalain benihnya. Benihnya selalu sama. Yang Tuhan permasalahkan tuh tanahnya. Ya, artinya benihnya tidak pernah salah. Benih firman Tuhan tidak pernah salah. Tapi kalau tanahnya tidak siap untuk ditaburi, tidak dapat apa-apa, saudara. Tidak jadi. Artinya, waktu saudara mau datang ke gereja, jangan ngarep pendetamu hebat ngomong. Jangan harap menyentuh sekali kata-kata pendetanya, tidak. Waktu engkau datang ke gereja dalam pergumulanmu, doa dulu dari rumah. Tuhan, siapkan hatiku. Aku siap diberkati oleh firman Tuhan. Aku bawa tanah yang siap. Bagaimana engkau mau diberkati dengan firman Tuhan? Kalau kau dengar khotbah, tapi tanahmu, kau mikir kemana-mana. Mikir makan apa nanti siang. Ya, atau kau dengar firman Tuhan tapi hatimu nolak. Pinter ngomong be pendeta ini. Bukan pendetanya yang ngomong, ini firman Tuhan yang ngomong. Karena itu saudara, ada orang pulang. Dia dengar pendetanya, sebenarnya pendetanya ngomongnya bosenin, flat, tidak menarik, bikin ngantuk bagi beberapa orang lain. Tapi satu orang ini dia pulang dapat sukacita. Tuhan, thank you. Terima kasih ini Tuhan. Satu kalimat dari firman-Mu itu aku pegang. Dia pulang jadi berkat bagi dia sepanjang hari dan sepanjang minggu. Artinya yang menentukan saudara. Bukan kehebatan pendeta ini ngomong. Tapi kuasa firman Tuhan itu jatuh di hati saudara. Tugas saudara, PR kita setiap minggu. Ingat ya, sebelum datang ke gereja, di rumah doa dulu. Tuhan, aku datang minggu ini, bukan rutinitas. Aku bawa keraguan. Aku bawa pergumulan. Hatiku ini kacau Tuhan. Tidak tenang, gelisah. Tapi aku mau diberkati dengan firman-Mu. Doa-doa diaminkan. Saudara bawa pulang firman Tuhan. Kalau dengar khotbah, saudara mungkin tidak harus ingat semuanya firman Tuhan. Tapi ingat 1-2 kalimat, saudara simpan di hati. Mengubah hidup saudara. Yesus ngomong, berbahagialah mereka yang bukan cuma tahu, tapi melakukan apa yang mereka tahu. Jadi kalau pulang dapat firman Tuhan, saudara lakukan. Itu menolong saudara untuk tidak ragu. Nah, kalau minggu-minggu depan saudara punya pergumulan dan keraguan, saudara males ibadah. Semakin iblis bilang males be. Kau gak akan dapat apa-apa. Pujiannya kau rasa kosong, firman Tuhan kosong. Tolak iblis bilang, nyala iblis. Aku punya keraguan, pergumulan. Tapi aku akan semakin cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan juga bukan cuma di hari Minggu. Every day. Setiap hari. Tidak usah ditanya ya. Tapi kita koreksi diri. Apakah kita mencari Tuhan dalam keraguan kita setiap hari. Nah, bagi kita yang juga punya keraguan, punya problem, datang di Komsel, saudara. Komsel, care kita, tidak boleh merendahkan teman kita yang imannya lagi turun. Ada teman-teman kita yang kadang sharing, saya lagi kecewa sama Tuhan. Terima saudara, mengapa? Ada waktunya, bukan dia, tapi giliran kita yang lemah imannya. Tapi kita yang kuat iman, kita harus bantu teman kita itu. Ada yang ditunjukkan oleh kebenaran ini begini saudara. Iman orang lain bisa kuatkan iman kita yang sedang lemah. Amin. Iman orang lain
melewati pergumulan mereka, masalah yang berbeda, tapi bisa kuatkan kita. Saudara pulang ini ibadah biasanya kan suka ada yang ngumpul-ngumpul di bawah. Ngobrol-ngobrol, anak lah, apa macam-macam. Saya harap itu menjadi kesempatan untuk nguatin satu sama lain. Ada yang cerita nggak gampang sekali ya, anakku susah tidur segala macam. Oh, aku juga. Tapi aku berhasil melaluinya. Itu saling kuatkan, saudara. Ada yang bisik-bisik malu lagi punya masalah dengan suami. Dikuatkan. Aku juga mengalami, tapi begini-begini ya Tuhan tolong. Kamu coba begini-begini. Dikuatkan, saudara. Artinya, teman-teman yang Tuhan kirim di sekeliling kita, menolong kita untuk hadapi bersama-sama. Satu kisah yang menarik Bapak Ibu Saudara, saya selalu suka kisah ini, adalah ketika ada orang lumpuh, mau disembuhkan tapi nggak bisa sendirian, saudara. Lalu ada 4 orang temannya memikul dia di atas sebuah tandu datang menemui Yesus. Saudara ingat cerita itu? Ingat ya? Orang lumpuh ini saudara. Itulah saudara ya, kalau nggak ada kaki nggak bisa datang pada Tuhan. Pentingnya kita menjaga kaki ini saudara. Dia nggak bisa datang, tapi 4 temannya ini good friend, best friend yang luar biasa. Berjuang untuk dia. Saya ini kadang-kadang suka imajinasi. Waktu sudah mau dekat dengan Tuhan, rumahnya rame lagi, pintunya nggak bisa masuk. Mungkin orang yang terbaring lemah lumpuh ini bilang, teman-teman, sudahlah, sudahlah. Aku nih mau kasihnya dengan kalian, tapi dosa repotin kalian. Kalian lihat dewek kan? Tidak bisa kita ketemu Tuhan, kita pulang saja. Ini imajinasi saya, saudara. Gak ada di Alkitab, gak usah dicari, saudara ya. Mungkin saja dia rasa gak enak. Mungkin memang jalan hidupku begini, sampai mati aku harus lumpuh. Saya pengen teman-temannya bilang, 4 orang itu, jangan, oi. Kita cari jalan dulu. Kasih kami kesempatan berpikir. Tuhan pasti akan tolong kau. Apalagi sudah sedekat ini, tanggung. Sebentar kami cari akal, mereka diskusi. Kau tunggu sebentar ya, kami cari jalan dulu. Nengok. Nah, ada tangga. Kita naik aja ke atas. Ya, aduh janganlah repotin kalian. Sudahlah, memang aku ini lumpuh. Wah saudara, 4 orang ini imannya bersedia repot. Mereka naik tangga, bongkar atap, mungkin ditegur juga dari bawah. Oi, 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 oi. Apain kalian, oi? Mungkin ditegur dari bawah, saudara. Bongkar atap rumah orang, turunin. Dan saudara tahu, sudah bongkar atap, kan harus beresin lagi atapnya, saudara ya. Tapi 4 orang ini punya iman yang kuat, menolong yang si lemah. Nah, yang si lemah ini, saudara, bersyukur punya teman-teman yang baik, yang kuatkan. Nah, pertanyaannya, saudara, waktu sudah punya banyak keraguan pergumulan, saudara ini lebih sering kumpul dengan anak-anak Tuhan atau anak-anak yang bukan anak Tuhan, saudara? Orang-orang yang bukan anak Tuhan. Saudara lebih sering dengar kalimat-kalimat yang mendekatkan saudara kepada Tuhan atau kalimat-kalimat yang menjauhkan saudara dari Tuhan. Saya yakin saudara kita mungkin lebih banyak dengerin kalimat-kalimat di luar sana yang belum tentu kenal Tuhan. Mengapa? Di gereja kita cuma 1 jam. Sekarang malah nggak sampai 1 jam ibadah kita. 50 menit. Khotbah malah 30 menit. 1 minggu sudah berjam-jam berhari-hari dengerin orang-orang di luar ngomong. Nah, untuk yang ibadah minggu komsel, kita harus buka telinga kita untuk dengerin suara Tuhan. Saudara hati-hati, jangan sembarangan dekat dengan orang. Hati-hati memilih dengan siapa engkau dekat. Karena engkau jadi hari ini sedikit banyak dari pengaruh orang-orang yang engkau dengar. Kalau kau punya keraguan, kau menarik diri, punya masalah dengan keluargamu, lalu kau didorong, benerlah suami kau itu udah ada harapan. Pisah be kau dari dia. Kau bales. Wah saudara, apa yang saudara dengar? Suara iblis dalam mulut mereka masuk ke dalam saudara. Kalau saudara punya pergumulan keuangan, bingung pakai jalan bener nggak dapat. Lalu ada orang yang tidak benar ngomong kita begini saja. Jalan ini salah, kita tipu-tipu. Kau cepat dapat, yang penting kita pinter main. Kau dengar suara itu, kau punya keraguan soal keuanganmu, jawaban Tuhan belum kelihatan untuk keuanganmu. Kau dengar begini, saudara, apa yang terjadi? Hancurlah hidupmu. Saudara, kalimat bijak mengatakan demikian. Kita ini tidak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa mencegah burung itu bersarang di atas kepala kita. Apa maksudnya saudara? Kita ini kan tidak bisa, oh ya aku ini anak Tuhan. Iblis kalau kamu ini.
jauhlah. Tidak mungkin begitu, saudara. Namanya teman, kita tetap berteman, walaupun bukan agama Kristen, ya. Tapi kita bisa menentukan omongan mereka mau kita ambil, kita masukin, mempengaruhi hidup kita atau tidak. Dan kalau kita tahu ini orang tidak benar, ya kita jaga jarak bertemannya. Tapi seperti Thomas waktu dia ragu, saudara, dia tahu ini teman-teman yang rohani, dia tidak pergi dari mereka. Dia tetap nimbrung dengan mereka, dia tetap hadapi bersama keraguannya dan puji syukur, saudara. Thomas mendapatkan jawaban untuk keraguannya. Lihat, saudara, waktu anak Tuhan kumpul dengan anak Tuhan, Yesus hadir. Dan apa Yesus bawa? Yang dibutuhkan oleh Thomas, damai sejahtera bagi kamu. Itu ayat yang kita baca tadi kan, saudara. Di tengah keraguan, apa yang saudara butuh? Damai. Damai yang menjawab pergumulan saudara, memberi saudara kepastian. Dan itu Yesus berikan. Bahkan sebelum Thomas sempat cerita, saudara, Yesus sudah tahu. Damai ini bagi kamu, Thomas. Malah Yesus mengundang, Thomas, kau ragu kan? Nah, cucuklah tanganmu ke dalam tanganku dan ke dalam lambungku. Jangan kau tidak percaya lagi. Nah, ini bagusnya Thomas, saudara. Kalau kebenaran sudah hadir, dia tidak kekeh. Tetap ragu, tetap tidak percaya. Tidak. Waktu Tuhan sudah tunjukkan kebenarannya, dia terima. Ya, Tuhanku dan Allahku. Keraguannya hilang, saudara. Kapan itu terjadi? Waktu imannya kumpul bersama-sama dengan yang lain. Hari ini, saudara, saudara mungkin sedang punya pergumulan dan keraguan. Lewati, saudara. Namanya lembah yang kelam, gitu kan pasti kita jalani. Jangan tinggal di situ, lalui bersama dengan Tuhan, normal, wajar dengan Tuhan. Sampai satu waktu keraguan itu hilang, kita semakin mengalami damai bersama Tuhan. Amin. Saudara, saya perhatikan orang-orang yang setia di gereja kita ini, saudara, ya. Itu adalah orang-orang yang mengalami badai dalam hidupnya, tapi tidak pergi. Saudara lihat, ya, orang-orang yang lama di gereja kita ini, Pak Kiki contohnya, ya, Pak Adam, siapa lagi lama-lama yang tua-tua, Ibu Sarah, ya, siapa lagi yang tua-tua, Pak Muksen hari ini datang, siapa lagi yang tua-tua, saya Pencia, oh tua-tua, anak muda di gereja kita saya Pencia, pelayan yang setia, siapa lagi yang tua-tua, Ibu Lili, ya. Kalau ditanya, saudara, mereka pernah mengalami fase namanya goncangan dalam hidup. Betul ya, Pak Gigi ya? Ko Adam ya? Pernah mengalami kita masa-masa sulit dalam kehidupan. Masa-masa kita sempat mempertanyakan, Tuhan meragukan. Tapi saya lihat betul, saudara, orang-orang yang setia di gereja ini, mereka mengalami masa-masa yang sulit. Tapi bertahan. Tidak pergi. Tidak karena sedikit-sedikit kecewa, ragu dengan Tuhan, pergi. Tidak. Karena mereka tahu, masa sulit pasti berlalu. Tapi manusia yang tegar imannya akan bertahan. Nah, ini mereka buktikan. Jadi kalau saudara ragu hari ini, atau jangan-jangan punya keraguan dengan kasih setia Tuhan, terus ibadah, jangan bolong. Terus baca Alkitab. Tidak dapat apa-apa. Baca, saudara. Tetap baca. Saudara tahu, saya pribadi hamba Tuhan, saudara. Kadang saya baca Alkitab langsung, saudara. Tidak dapat apa-apa. Saya baca renungan orang lain. Baca lagi renungan lain yang Inggris. Saya baca, saya pastikan saya dapat sesuatu. Kalau nggak dapat apa-apa, saya tetap baca. Sama kayak kita makan, saudara. Saudara, apakah kita selalu selera dengan masakan setiap hari? Kadang iya, kadang tidak. Tapi yang pasti saudara harus makan. Karena saudara tahu kalau nggak makan susah ini. Sama kayak Alkitab. Kadang kita rasa dapat sesuatu. Wih, baca Alkitab hari itu rasanya pengen nangis, menyentuh sekali. Tapi besoknya kok nggak dapat apa-apa ya, rasanya flat sekali. Tetap baca, saudara. Demikian juga ke ibadah, tetap ikutin. Karena saudara tahu, bahkan untuk yang biasa-biasa, Tuhan tetap sanggup bekerja menjamah hati kita. Tuhan tetap sanggup memberkati kita. Jangan jauhi ibadah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, engkau memilih teman. Dan yang paling penting, jauhi mereka yang buat kita jauh dari Tuhan. Saudara berani? Saudara berani menjauhi orang yang membuat saudara jauh dari Tuhan? Nah,
kelak kita anak-anak muda mungkin punya kekasih. Musalok punya standarnya jelas ya, bagus sekali. Ukuran apa kita tahu orang ini datang dari Tuhan atau tidak? Kekasih yang Tuhan kirim untuk kita atau tidak? Sederhana. Kalau dia buat kita jauh dari Tuhan, bukan dia orangnya. Putuskan. Enak ngomongnya Muse nih. Muse sudah tahu perasaan aku. Aku lah cintanya sama dia. Putuskan, saudara. Karena Tuhan akan kasih yang lebih baik. Kalau teman bisnismu, buat kau jauh dari Tuhan. Buat engkau tidak setia dengan pasanganmu. Buat engkau melenceng dari jalan yang benar dalam mencari uang. Jauhi. Tuhan tidak kekurangan cara untuk kasih orang yang lebih baik bagi hidupmu. Tuhan tidak kekurangan cara, saudara. Tapi bodohlah kita, rugilah kita. Sudah tahu orang ini buat kita jauh dari Tuhan. Aku tidak ngerokok, berteman dia aku jadi ngerokok. Aku tidak kenal namanya judi, berteman dengan dia aku jadi kacau. Aku dulu baik-baik dengan istri aku, tidak tahu kenapa setahun berkawan sama dia jadi kacau. Saudara sudah terlihat dengan jelas. Tinggalkan orang seperti itu. Kembali kepada umat Tuhan. Dan Tuhan akan pulihkan hidupmu. Nah Thomas saudara, dia tahu ini kelompok orang yang aku tidak boleh jauh. Ini aku harus selalu bersama dengan mereka. Dan di akhir cerita, Thomas si peragu akhirnya menjadi Thomas yang percaya. Dan mulai dari saat ini, Bapak Ibu yang mau kasih nama anaknya Thomas, boleh. Kalau kemarin dia belum percaya sama Tuhan, jangan kasih nama Thomas. Tapi sekarang sudah boleh kasih nama Thomas. Kisah ini kenapa diangkat, saudara? Inilah hebatnya Tuhan, saudara ya. Murid-murid Tuhan ini Tuhan belak-belakan loh, saudara. Tunjukkan bahwa memang tidak ada yang sempurna. Petrus orangnya emosian. Thomas peragu. Tuhan punya orang-orang yang sangat manusiawi. Tapi mereka melewati perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Akhirnya mereka menjadi tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Saya berdoa, saudara mungkin hari ini menjadi Thomas yang peragu. Datang pada Tuhan. Tuhan yang akan menjawab keraguan saudara. Memberi keyakinan bagi saudara. Sampai satu hari saudara akan melihat mujizat Tuhan hadir bagi saudara. Amin. Saudara akan melihat pelangi dari sekian lama badai yang saudara lewati. Akhirnya saudara melihat pelangi kasih Tuhan. Keraguan itu berlalu. Nah, waktu saudara sudah mengalami itu, setelah kumpul di bawah, jangan cuma cerita masalah, saudara. Saya senang pula sesekali lewat, saudara cerita mengalami pertolongan Tuhan. Oh ya, aku kemarin mengalami pertolongan Tuhan, mujizat. Ya, enak juga dengarnya. Jangan cuma cerita masalah. Jangan cuma cerita keluhan. Cerita berkat. Nah, kami berdua baru-baru ini senang dengar jemaat ada yang barusan ditolong Tuhan. Wih, senang hati kami berdua, saudara. Lalu kami ingatkan, kau jangan cuma cari musuh waktu ada masalah. Waktu mengalami pertolongan cerita. Mengapa saudara? Kita tidak tahu berdua, dia sudah ditolong Tuhan. Kita terus doain. Dia sudah ditolong Tuhan, saudara. Kita terus doain. Ya, musanlo kami terus doain. Doain khawatir. Dia sudah ongkang-ongkang kaki. Sudah ditolong Tuhan. Musa WA, oi kau ini. Kau telah ditolong Tuhan cerita. Nah, begitu saudara. Nanti pulang ini, kau sudah mengalami kebaikan Tuhan juga cerita. Ya, dibawa cerita, kuatin. Karena jangan-jangan giliran ada orang lain yang butuh saudara bantu dengan iman saudara. Tapi yang pasti jangan pernah bolong. Tuhan akan terus murnikan. Nah ini kan purify kan tema kita sepanjang tahun ini. Iman kita yang ragu, Tuhan bersihkan, Tuhan pulihkan. Jadi iman yang semakin murni untuk dia. Amin. Yuk mari kita berdoa. Saudara ambil waktu pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan jelas mengenal hati dan pikiran saudara. Apakah saudara mengalami keraguan untuk pergumulanmu yang entah ringan ataupun berat, itu menyesakkan kehidupanmu. Dengan segala jalan dan nalar manusia, engkau merasa kayaknya tidak mungkin deh, kayak mustahil. Tapi mari datang pada Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Katakan, Tuhan tolong aku. Tolong aku untuk tidak ragu akan kuasamu. Tolong aku untuk bekerja sama, lakukan bagianku sebaik mungkin. Dan percaya bahwa yang mustahil akan jadi mungkin bersama Tuhan.
Mari bawa keraguanmu kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tidak akan jauh dari Engkau. Aku tidak akan jauh dari persekutuan apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu sabar dengan setiap sisi lemah kami ya Tuhan. Terima kasih bahkan juga Engkau tidak pernah menyerah dikala kami meragukan Engkau. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini jatuh di tanah hati kami yang subur, menolong kami ingat bahwa Engkau selalu mengundang kami datang dekat kepadamu. Kadang kami suka marah dengan Tuhan, kenapa Tuhan kayaknya jauh? Padahal bukan Engkau yang jauh, kamilah yang menjauh dari Engkau. Tapi biarlah Tuhan firman-Mu menjadi panggilan untuk kami kembali dekat dan selalu dekat kepada Tuhan. Percaya sekalipun belum melihat jawaban Tuhan. Percaya sekalipun belum melihat pelangi di balik badai. Tapi pada waktunya Tuhan, semuanya akan indah. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.